Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga senantiasa tetap dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat untuk belajar ya Mbak ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan masuki bab baru nih Mbak nih untuk pelajaran fikih. Ya, bab yang kita banget gitu, wanita banget gitu ya Mbak ya. Oke, sebelum mulai, Ibu harap semuanya sudah siap untuk belajar, posisi belajarnya sudah siap alat tulisnya, sudah makan, tidak ada yang sambil ngemil ya Mbak ya. Kemudian jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar supaya Allah mudahkan kita untuk memahami setiap pelajaran yang disampaikan. Baik, kita mulai ke bab yang kita banget, wanita banget gitu ya Mbak ya. Oke, kita kira-kira apa yo? Oke, kita akan mulai. Oke ya, kita akan membahas tentang bab berhias. Ya, babnya wanita banget kan nih Mbak berhias. Oke. Oke. Yang pertama yang akan dibahas yaitu berhias merupakan sunnah alamiah. Kenapa sih Mbak wanita itu suka dengan berhias? Ya karena wanita suka dengan keindahan. Tapi untuk menjadi indah ada batasan-batasan yang perlu dipahami oleh seorang wanita. Bukan berarti Allah memerintahkan keindahan, Allah menyukai keindahan, wanita menyukai keindahan, menyukai berhias, tapi ternyata melakukan berhias dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Maka untuk itu karena kita wanita, kita harus mempelajari bab berikut ini supaya apa? Supaya kita tahu batasan mana yang dianggap berhias itu tidak menyalahi aturan syariat, tapi tetap cantik seperti itu ya Mbak ya, menjadikan wanita-wanita ini menjadi wanita yang cantik. Oke. Atau menjadi wanita-wanita yang kafah ya Mbak ya, muslimah yang sempurna ya Mbak ya, yang berhias diri dengan khasnya wanita muslimah. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu berhias merupakan sunnah alamiah. Ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyinya apa? Asyratu minal fitrati qasus syaribi wa qasul adfari wa ghuslul barajimi wa i'faul al-lihyati wa siwaku wal istinsyaqu wa natfu ibti wa khalqu anati wa intiqasul ma'i. Qala Mus'abun wa nasitu asyiratan illa antakuna madata. Rawahu Nasa'i. Oke. Artinya apa? Ada 10 hal yang termasuk fitrah. Yang pertama apa? Mencukur kumis. Yang kedua memotong kuku. Yang ketiga menyela-nyela atau mencuci jari jemari. Yang keempat memanjangkan jenggot. Kelima bersiwak. Keenam istinsyak atau memasukkan air ke hidung. Ketujuh mencabut bulu ketiak. Kemudian mencukur rambut kemaluan. Dan apa? Istinsyaku ma'a istinja ya Mbak ya. Kemudian kata Mus'ab Saibah mengatakan apa? Aku lupa yang ke-10 begitu ya Mbak ya. Mungkin berkumur begitu ya Mbak ya. Nah, Abu Hurairah juga mengatakan bahwa ada 5 perkara yang merupakan bagian dari fitrah, yaitu memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan serta dihitan. Nah, jadi berhias itu bukan hanya dandan, pakai lipstik, pakai bedak, pakai pelembab, bukan hanya itu, tapi berhias itu lebih dari itu, sampai ke mencukur bulu ketiak sebagai wanita ya Mbak ya, mencukur bulu kemaluan itu termasuk, memotong kuku itu termasuk dari berhias. Jadi kalau kalian pakai gincu, pakai lipstik, kemudian pakai bedak tapi nggak motong kuku, itu kalian belum berhias namanya Mbak ya. Karena berhias itu bukan sebatas pakai make up seperti itu ya Mbak ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya.
Larangan mencukur dan menyambung rambut. Oke, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita mencukur rambutnya kecuali karena suatu hal yang mengharuskan untuk itu. Dan tidak juga menyambung rambutnya, baik dengan rambut sendiri, orang lain, rambut hewan maupun yang lainnya. Oke. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa menyambung rambut merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Jadi tidak boleh menyambung rambut, baik dengan rambut sendiri, rambut orang lain, rambut hewan maupun yang lainnya. Mau rambut jagung, nggak boleh. Pokoknya tidak boleh menyambung rambut karena termasuk ke dalam perbuatan dosa menurut perkataan Ibnu Hazm, seperti itu ya Mbak ya. Kemudian masalah menyukur rambut itu jika ada hal yang mendesak untuk memotong rambut wanita itu ya Mbak ya. Jadi maka dari itu tidak boleh rambut wanita itu kurang dari bahu atau di atas bahu ya Mbak ya. Kenapa? Karena rambut itu adalah mahkotanya wanita yang harusnya kalian rawat ya Mbak ya. Harus dirawat, bukan dipotong pendek, dipotong cepak. Tidak ada perintah wanita harus memotong rambut, tidak. Bahkan ada larangan untuk wanita mencukur rambutnya seperti itu. Jadi tolong ayo yang rambutnya masih pendek, karena sudah SMA, mulai merawat rambut dan dipanjangkan rambutnya. Boleh nggak dipotong Bu? Boleh, kalau merapikan contohnya. Jadi tidak boleh dipotong sampai menyerupai laki-laki, apalagi sampai botak tasyabuh dengan laki-laki, kecuali itu penyakit atau kecuali karena ada sakit apa di kepalanya atau ada korengan misalnya, itu boleh dipotong. Tapi kalau tanpa ada keperluan atau kepentingan, contohnya mau aja dibuat kayak cowok atau tasyabuh menyerupai laki-laki, ini maka tidak diperbolehkan. Oke. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqa mar'ata ra'saha," rawahul At-Tirmidzi. Rasulullah telah melarang wanita mencukur rambutnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini Mbak, sudah jelas larangannya dari Rasulullah dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari Asma binti Abu Bakar, ia menceritakan pernah ada seorang wanita dahulu datang kepada siapa? Rasulullah secara seraya bertanya. Wanita ini bertanya, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang putri yang terserang penyakit sehingga rambutnya rontok. Apakah berdosa jika menyambungnya?" Tanya wanita itu ya Mbak ya. Kemudian Rasulullah menjawab apa? Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambung rambutnya. Muttafaqun alaih. Jadi baik yang meminta maupun yang menyambung rambut, maka mereka adalah dua orang yang dilaknat oleh Allah. Oke, maka jangan coba-coba menyambung rambut. Kemudian dari Humaid bin Abdirrahim, dia menceritakan, "Aku pernah mendengar Muawiyah ketika ia sedang berada di atas mimbar di Madinah, di mana dia mengambil dari dalam kopiahnya gunting rambut seraya berkata, 'Wahai penduduk Madinah, di mana ulama-ulama kalian? Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan hal ini,' yaitu apa? Menyambung rambut. Maksudnya hal ini di sini adalah menyambung rambut ya Mbak ya. Ketahuilah bahwa orang-orang Bani Israel binasa ketika wanita-wanita kalangan mereka melakukan hal ini. Hal ini tuh maksudnya menyambung rambut. Dari Muawiyah, Rasulullah SAW melarang tipu daya, dan tipu daya wanita adalah menyambung rambutnya. Serta dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Maka hal ini menegaskan atau tidak ada bantahan bahwa menyambung rambut adalah laknat bagi para wanita. Seperti itu ya Mbak ya, maka tidak diperbolehkan untuk menyambung rambut. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk memulai segala sesuatu yang baik dengan sebelah kanan. Dari Aisyah, dia menceritakan, karena Rasulullah SAW yuhibbu at-tayammuna ta'khudhu biyaminihi
wa yu'ti biyaminihi wa yuhibbu tayammuna fi jami'i umurihi. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai sesuatu dengan sebelah kanan, mengambil, memberi dengan tangan kanan, dan beliau dalam segala urusannya senang memulai dengan tangan kanan. Hadis riwayat Nasai. Jadi juga ada perkataan lain dari Asyas. Dia menceritakan, aku pernah mendengar ayahku pernah menceritakan dari Aisyah bahwa Rasulullah suka memulai dengan sebelah kanan sesuai kemampuannya baik dalam toharoh, memakai sendal maupun berjalan. Jadi kita disunahkan untuk ketika akan melakukan hal yang baik disunahkan dengan sebelah kanan ya Mbak ya, kecuali ketika berhubungan dengan hal kotor maka dimulai dengan sebaliknya atau dengan sebelah kiri seperti itu. Nah ini perlu diingat. Baik, selanjutnya, larangan membuat tato dan merenggangkan gigi. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, La'anahullahu wa shimati wal mustawshimat wal mutamayyisat wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalaqallahi ta'ala. Muttafaqun alaih. Artinya apa? Allah melaknat wanita yang membuat tato pada kulitnya dan wanita yang minta dibuatkan tato, yang mencukur alisnya, dan wanita yang meminta direnggangkan giginya untuk mempercantik diri, yang mana mereka semua merubah ciptaan Allah. Muttafaqun alaih. Jelas hadis di sini. Apa saja yang dilaknat? Allah melaknat wanita yang seperti apa? Yang membuat tato pada kulitnya dan wanita yang minta dibuatkan tato, serta yang mencukur alis dan wanita yang minta direnggangkan giginya. Kemudian ada lagi hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilata wal mutasilata wal washimata wal mutashimata. Rawahun Nasa'i. Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya, serta wanita yang mentato kulitnya dan wanita yang minta dibuatkan tato. Hadis riwayat Nasa'i. Baik. Dari Al-Husain Al-Haitham, dia menuturkan, aku pernah mendengar Abu Raihana mengatakan Rasulullah melarang 10 hal. Yang pertama, mengasah gigi, membuat tato, mencukur alis sampai pada sabdanya, dan juga berkumpulnya 2 orang wanita dalam satu kain tanpa hijab. Rawahul Abu Daud. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi ini adalah beberapa larangan, beberapa larangan yang dilaknat oleh Allah bagi para wanita. Selanjutnya, diperbolehkan memakai pakaian sutra bagi wanita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan, aku pernah melihat pada diri Zainab binti Rasulullah baju sutra yang bergaris. Kemudian dalil lainnya dari Ali bin Abi Thalib, dia menceritakan Nabi pernah memberikanku pakaian sutra bergaris, lalu aku keluar dengan mengenakannya. Aku melihat kemarahan pada wajah beliau, dan aku tidak memberikan kepada istriku untuk dikenakan. Kemudian beliau menyuruhku merobek pakaian tersebut, maka aku pun merobeknya di hadapan wanita-wanita di keluargaku. Jadi dalil ini menjelaskan bahwa wanita ketika Nabi melihat Zainab binti Rasulullah menggunakan baju bergaris, maka Rasulullah tidak protes ketika wanita menggunakan baju sutra. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib mengenakan baju sutra yang bergaris itu, malah Rasulullah menunjukkan muka kemarahan. Nah, hal ini menjadi dalil bahwa pakaian bergaris dilarang untuk laki-laki seperti itu, tapi diperbolehkan untuk perempuan. Baik.
Baik, selanjutnya kita bahas tentang larangan menjulurkan pakaian. Oke, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menarik atau menyeret pakaiannya karena sombong, niscaya mereka akan Allah tidak akan memandangnya. Lalu Ummu Salamah bertanya, bagaimana kaum wanita harus membuat ujung pakaiannya? Hendaklah mereka menurunkan pakaian mereka sejengkal, maksudnya dari mana? Dari pertengahan batas kaki. Jawab Rasulullah. Selanjutnya Ummu Salamah berkata, kalau begitu kaki mereka tetap tampak. Beliau berkata, hendaklah mereka menurunkan 1 hasta dan tidak boleh melebihinya. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi kalau untuk laki-laki kan tidak boleh menjulurkan pakaian ya Mbak ya. Tapi kalau untuk perempuan itu dipanjangkan 1 jengkal dari batas kaki. Jadi tidak boleh ngatung, nanti terlihat kakinya. Walaupun pakai kaos kaki, ya Mbak ya, pakai kaos kaki bentuk kakinya terlihat. Maka kalau memakai baju wanita itu adabnya adalah melebihi atau lebih panjang dari batas kaki seperti itu. Tapi tidak boleh terlalu panjang. Baik, kita lanjutkan. Nah, dimakruhkan bagi wanita memperlihatkan perhiasan yang dipakainya. Hendaklah seorang wanita itu mengetahui bahwa syariat telah membolehkan wanita memakai emas, tapi dia dimakruhkan memperlihatkan perhiasan emas yang dikenakannya. Oke, dalilnya dilandasi dalam hadis Sauban. Dia menceritakan, bintu Hubairah pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedang di tangannya melingkar cincin besar. Maka beliau memukul tangannya itu, lalu dia masuk menemui Fatimah binti Rasulullah, memberitahukan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah di hadapannya itu. Kemudian Fatimah melepaskan kalung emas yang melingkar di lehernya seraya berkata, kalung ini hadiah dari Abu Hasan. Maka Rasulullah SAW masuk, sedang kalung itu berada di tangannya, seraya mengucapkan, wahai Fatimah, pernahkah kamu senang orang-orang membuatmu sebagai putri Rasulullah, sedang di tangannya terdapat kalung dari api. Setelah itu Rasulullah tidak duduk, lalu Fatimah membawa kalung itu ke pasar dan menjualnya, dan dengan uang penjualan itu ia membeli pelayan. Dan ada yang menyebutkan budak, lalu ia memerdekakannya. Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah, maka beliau berkata, segala puji bagi Allah telah menyelamatkan Fatimah dari neraka. Jadi ini boleh nggak pakai emas? Boleh, tapi tidak boleh diperlihatkan ke banyak orang, terutama laki-laki, karena khawatir akan menimbulkan fitnah seperti itu ya Mbak ya, atau menarik perhatian laki-laki seperti itu. Jadi sebetulnya diperbolehkan, tapi yang tersimpan di balik pakaian seperti itu ya Mbak ya, dan tidak diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ternyata pelajaran kita hari ini telah usai, sampai kepada dimakruhkan bagi wanita memperlihatkan perhiasan yang dipakainya. Oke, nanti kita lanjutkan pembahasan tentang berhias di materi selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya. Baik, Ibu akhiri. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, silahkan dikerjakan soal yang akan Ibu berikan. Oke, mungkin sekian dapat Ibu sampaikan. Barakallahu fikum wa tabarakallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.